Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua, baik. Sekarang Ibu absen dulu, hadirin. Nisa, Hadir. Janeta, Hadirah. Humaira, Hadirah. Zahra Sifa, Hadir. Zara, Hadirah. Wafa, Hadirah. Wahana, Hadirah. Aulia. Hadirah. Baik. Ya, masuk semua. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan dengan membaca doa. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Ya, Janeta silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan adanya iman kepada hari akhir dengan baik dan benar, dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada akhir dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan baik dan benar. Baik, sekarang anak-anak, mungkin kalian pernah mengalami atau melihat musibah yang menimpa seseorang. Contohnya musibah apa? Meninggal atau kematian seseorang. Setelah itu gempa. Ini banjir, dan yang ini gunung meletus ataupun kejadian-kejadian lainnya. Kejadian-kejadian ini termasuk kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Kejadian ini pula dapat juga disebut sebagai tanda-tanda hari kiamat. Baik, sekarang kalau memang ada hari kiamat yang kecil atau sugro, adakah kiamat yang besar atau kubro? Ada. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Al-Quran menggambarkan kejadian kiamat kubro, yaitu ketika itu bumi akan diguncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Pada hari itu tidak ada seorang makhluk pun yang bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Pada hari itu pula makhluk akan dibangkitkan dan menuju alam baru. Setelah alam dunia, alam kubur, menuju alam akhirat. Nah, di alam akhirat tersebut manusia akan mengalami kejadian sehingga mereka ditempatkan di tempat sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ditempatkan di surga. Sementara orang-orang yang ingkar akan ditempatkan di mana? Di neraka. Baik, sekarang mari kita simak video tentang materi kita hari ini. Apa anak? Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Perhatikan semua ya. Al-Quran telah memberi gambaran terjadinya kiamat kubro. Pada hari itu, bumi diguncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat bertahan hidup ketika kiamat kubro terjadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal.
Selanjutnya seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali dan mulai memasuki alam baru yang kekal, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat, manusia akan mengalami beberapa kejadian, sampai akhirnya ditempatkan di tempat yang sesuai dengan perbuatannya ketika hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di surga. Kemudian orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di neraka. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama lain dari hari akhir ataupun hari kiamat. Hari akhir ataupun hari kiamat yang pertama yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Kemudian seluruh manusia yang telah mati berabad-abad lamanya dan telah menjadi tulang belulang atau menjadi tanah sekalipun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidup kembali untuk menerima balasan atas semua perbuatannya di dunia. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut padang mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu, manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang dimilikinya. Orang yang amalnya buruk, bentuknya pun akan buruk. Matahari akan terasa dekat dan waktu akan terasa lama. Sementara orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya akan baik, tidak merasakan panas matahari dan waktu menunggu terasa singkat. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lainnya akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Manusia tidak akan luput dari perhitungan. Pada saat itu, manusia tidak dapat berdusta. Yang keempat yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik ketika di dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang kafir dan orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Dan yang kelima yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, maka balasannya adalah surga. Sebaliknya, jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebalikannya, maka nerakalah balasannya. Baik, anak-anak, kita kan sudah bersama-sama menyaksikan itu materi kita tentang materi. Setelah menyaksikan video, adakah anak-anak yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham ya? Sudah disimak videonya? Sudah, baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya, sekarang ibu akan membuat kelompok. Ya, kalian akan ibu buat menjadi 2 kelompok. Silakan. Membuat kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi tentang materi beriman kepada hari kiamat. Berdiskusi tentang materi dengan hari kiamat dengan tema yang berbeda-beda. Setiap kelompok nanti silahkan menjawab pertanyaan atau soal-soal yang telah ibu sediakan. Jika sudah menemukan jawaban, maka silahkan presentasikan atau pindahkan soal dan jawaban pada karton. Sekarang ibu berikan karton kepada masing-masing kelompok. Nanti karton ini untuk apa? Mempresentasikan hasil diskusi, yaitu apa? Memindahkan soal dan jawaban. Paham anak-anak? Baik. Sekarang ibu bagikan bahan diskusinya. Silakan anak-anak berdiskusi. Boleh mundur
itu duduknya kalau itu supaya enak membaca materi diskusinya. Tadi diskusinya tanda-tanda kiamat. Tulis, jangan lupa tulis kelompok berapa dan nama-nama peserta kelompok. Yuk, itu bisa didiskusikan hasilnya. Tuliskan 3 hikmah. Tuliskan Ya, 3 hikmah kelompok berapa? kepada hari kiamat. Tulis nama anggota kelompok. Sudah selesai berdiskusinya, Nana? Baik, kalau sudah selesai berdiskusi, sekarang nanti masing-masing kelompok silahkan presentasikan hasil diskusi. Nanti kartunya silahkan ditempel di depan. Kelompok mana yang mau duluan presentasi? Silahkan. Maju. Ya, tempel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 anggotanya Humairah, Zahratul Sifat, Muhana, Janeta. Materi diskusinya tanda-tanda hari kiamat. Ayo dibaca, nak, yang jelas. Nak. Tuliskan yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal serta perbuatannya selama hidup. Tuliskan 3 tanda-tanda telah dekatnya kiamat. 1. Kejahatan semakin banyak terjadi. 2. Minuman keras menjadi minuman sehari-hari. 3. Banyak orang-orang berlomba meraih kesenangan dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silahkan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok 2 dan Ingin menjelaskan materi dari hikmah beriman kepada hari kiamat. Anggotanya nak siapa saja? Anggotanya Indonesia, Aulia, Zara, Wafa. Nah, sekarang materi. Berhikmah beriman kepada hari kiamat. Ya. Tuliskan 3 hikmah kepada hari kiamat. 1. Mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjauhkan diri dari hal buruk dan maksiat. 2. Tuliskan ciri-ciri orang beriman kepada hari kiamat. Ciri-ciri orang yang beriman kepada hari kiamat yaitu orang akan rajin mengerjakan amal saleh dan meningkatkan amal kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi, sekarang ibu akan bermain PCP. PCP adalah papan cerdas pai. Kita akan bermain secara individu, tetapi nilainya akan ibu gabung dengan kelompok. Cara bermainnya, nanti siapa yang berani maju ke depan, dia akan melempar dadu seperti ini contohnya. Berapa huruf yang keluar? 5. Maka tugasnya adalah membuka soal yang ada di amplop nomor 5. Paham? Paham. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Siapa yang main duluan? Ya, silakan. Janeta. Berat mana dulu nak? Sekarang Janeta lempar dadunya. Nomor berapa? Nomor 5. Berarti tugas Janeta membuka soal yang ada pada amplop nomor 5. Buka nak. Silakan baca soal dan jawab. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang Yang keberapa? kelima. Ya, bagus. Tepuk tangan buat itu, bagus. Ya, siapa lagi anak yang bermain? Ya, silakan maju ke depan. Seperti Janeta, bisa silahkan lempar dadunya. Karena nomor 5 sudah dijawab oleh Janeta, jadi Nisa silahkan lempar kembali. Berapa Nisa? Maka Nisa membuka amplop soal pada nomor 3. Silakan baca dan jawab soalnya. Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia disebut yaumul Apa jawabannya? ba'ats. Yaumul bagaimana? Jawaban Nisa betul atau salah? Salah yang betul? Yaumul hisab. Yaumul hisab. Silakan Nisa, tetap baik. Silakan duduk kerja. Mau bermain? Ya, silakan. Ya, lempar dadunya. Berapa? 6. Silakan. Buka soal pada amplop nomor 6. Baca soal. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya ulama yang meninggal dunia. Jawabannya betul atau salah? Betul. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, kita cukupkan sampai sini game. Dan setelah kita bermain game dan ibu sudah menskor dan menjumlahkan skornya, dan skor yang terbanyak ada pada kelompok 1. Jadi pemenang dalam game ini adalah kelompok 1. Maka kelompok 1 akan mendapat reward atau hadiah dari ibu guru. Sekarang kelompok 1 silahkan maju ke depan. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Anggota kelompok 1 maju ke depan. Ya, ini hadiahnya karena telah bermain dengan bagus dan semangat. Tepuk tangan untuk nomor 1. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Baik anak-anak, setelah bermain game, kita kembali materi. Anak-anak, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Kita hanya mampu mengenali tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya seperti meninggalnya para ulama, terjadi musibah, banjir, gunung meletus, gempa bumi. Ini semua adalah tanda-tanda hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Beriman kepada
meyakini suatu saat akan datang hari di mana seluruh kehidupan akan hancur. Pada saat itu, manusia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk berbuat apapun, termasuk bertaubat. Pada hari itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat terjadi, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan cara memperbanyak amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita menyaksikan beberapa kejadian yang dapat dikatakan sebagai telah dekatnya hari kiamat dan juga hikmah beriman kepada hari kiamat, maka kita seharusnya menjaga keimanan kita, karena dengan menjaga keimanan kita agar tetap dalam hati, supaya kelak di hari kiamat kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara supaya kita selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara yang pertama, rajin beriman kepada Allah. Yang kedua, rajin belajar. Dan yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan kepada orang tua, saudara, teman-teman, dan semua orang-orang yang membutuhkan. Baik, sampai sini ada yang bertanya anak-anak? Tidak? Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka sekarang Ibu akan membagikan soal pada lembar LKPD. Di sini ada soal, silakan Ibu bagi kertas dulu. Baik, sekarang perhatikan. Cara menjawab soal, silahkan kalian cari jawaban pada kotak huruf yang telah tersedia. Caranya boleh mendatar, boleh dengan cara menurun. Baca soal, setelah itu silahkan cari jawaban pada kotak huruf yang telah tersedia. Paham cara menjawabnya anak-anak? Silakan kerjakan. Baca dengan teliti soal, setelah itu kalian pun diharap menjawab dengan teliti. Ketika jawab sudah selesai, tinggal dilingkari atau diberi tanda bahwa itu jawabannya. Ketika sudah menemukan jawaban pada kotak huruf, maka jawaban dipindahkan di lembar kerja, yaitu di mana? Di soal, di samping soal. Menunjukkan itu adalah jawaban kalian. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang sini. Kurang. Baik anak-anak, sekarang setelah selesai materi pembelajaran yang disampaikan, siapa yang akan membuat kesimpulan materi kita pada hari ini? Siapa yang berani? Bisa, silakan maju ke depan.
menyentuhkan materi kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Silakan Nak. Simpulkan. Hari kiamat merupakan hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya, dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal serta perbuatannya selama hidup. Tanda-tanda telah didekatnya hari kiamat antara lain sebagai berikut. Kejahatan semakin banyak terjadi. Banyak perempuan bertingkah laku seperti laki-laki, dan begitu juga sebaliknya, baik dalam berpakaian, tingkah laku, dan ucapan. Ya, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. 4. Banyak ulama yang meninggal dunia sebagai tanda angkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia semakin sulit mencari orang yang dapat dijadikan tempat bertanya. 5. Banyak orang-orang yang berlomba meraih kesenangan dunia. Meyakini adanya hari kiamat ditentukan banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Hal tersebut untuk meningkatkan kita agar kita berbuat selalu berhati-hati. Ketika ingin berbuat jahat ataupun tindakan yang tercela, selalu ingat dan takut akan siksa akhirat. Hikmah beriman kepada hari kiamat diantara lain sebagai berikut. 1. Mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menjauhkan diri dari hal buruk dan maksiat. 4. Mempersiapkan kematian dengan baik. 5. Berupaya melakukan amal soleh. 6. Berbuat baik kepada sesama. Baik, terima kasih Nisa. Tentukan Nisa telah menjadi pemateri kali ini. Silakan kembali. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu kira cukup sekian. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan pelajari materi sikap dan hormat kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw